Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة أوصيني وإياكم بتقوى الله. قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Saudara-saudariku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, pada kesempatan yang baik ini kita akan menyampaikan materi di antara materi yang sangat perlu untuk kita amalkan, yaitu tentang adab mengucapkan salam. Dan pembahasan kita ini kita baca dari kitab Al-Jami' lil Adab lil Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala. Beliau mengatakan di antara adabul ilmi, di antara adab yang sangat baik yang semestinya seseorang sangat perhatian, yaitu apa? Ifsa'us salam, menyebarkan salam ala man arafta atau man lam ta'rif, yaitu menyebarkan salam kepada orang yang kita kenal ataupun orang yang belum kita kenal. Nah, ini adab yang perlu kita perhatikan di dalam mengucapkan salam. Jangan kita hanya bersalam kepada orang yang kita kenal saja. Adapun orang tidak kita kenal, maka kita acuh, ya, seakan-akan mereka bukan saudara kita. Lihatlah petunjuk Nabi kita yang mulia sallam, sebagaimana di dalam hadits Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair, ayyul islam khair. Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khair, bagaimanakah Islam yang bagus itu? Ya, ini seorang ini bertanya kepada Rasulullah SAW, Islam yang bagus itu yang mana? Bagaimana? Nah, qala, maka Rasulullah SAW menjawab, tut'imut ta'am, engkau berikan makanan, engkau bersedekah dengan makanan. Wa taqra'us salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif, dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang belum engkau kenal. Nah, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita, jangan kita mencukupkan salam itu kepada saudara kita yang kita kenal saja.
tapi hendaklah kita mengucapkan salam kepada orang yang belum kita kenal juga. Mengucapkan salam ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla adalah min asbabi al-mahabbah wal mawaddah wal ulfah. Sebab yang mendatangkan kecintaan, sebab yang mendatangkan kasih sayang, sebab yang mendatangkan kelembutan di antara kaum muslimin, terutama di antara seorang dengan keluarganya. Kemudian dengan kita menyebarkan salam ini salah satu menunjukkan iman kita yang bersih. Bahkan dengan kita menyebarkan salam, seseorang bisa mendapatkan keberuntungan dengan surga Allah Jalla fi'ula. Mari simak juga hadis Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Engkau tidak akan masuk surga sampai engkau beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan engkau tidak akan beriman sampai engkau saling mencintai. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuh tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian apabila kalian melakukan ini, tahabbtum, kalian akan saling mencintai. Apakah amalan itu jamaah? Afsus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Nah, maka makna ala man arafta wa man lam ta'rif, perintah Rasulullah SAW, wa taqra'us salam, dan ucapkanlah salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang belum engkau kenal. Maksudnya di sini adalah tusallim ala man laqaitahu, ucapkanlah salam kepada siapa saja yang engkau jumpai. Wala takhussu dzalika biman ta'rif, jangan engkau khususkan mengucapkan salam ini kepada orang yang kau kenal saja. Karena ini menunjukkan apa ikhwah? Ikhlasul amal lillah. Ini menunjukkan seseorang dia beribadah, mengamalkan sunnah Nabi dengan ikhlas. Ketika dia menyampaikan salam kepada orang yang dia kenal dan kepada orang yang tidak dia kenal sekalipun, ini menunjukkan dia mengamalkan sunnah menyebarkan salam ini dengan ikhlas. Beda dengan orang ketika dia menghususkan salam saja kepada saudaranya, saudara dekatnya, orang yang dicintai, orang yang memberikan keberuntungan kepadanya, misalnya ya orang-orang yang memiliki jabatan, memiliki kehormatan, wah cepat dia mengucapkan salam kepadanya. Tapi giliran orang-orang yang dianggap rendahan di tengah-tengah masyarakat, dia acuh. Nah, ini menunjukkan seorang tersebut, ya, dia tidak mengamalkan sunnah ini dengan ikhlas. Nah, kemudian orang yang menyebarkan salam sekalipun kepada orang yang tidak dia kenal, ini menunjukkan sikap tawadu. Sikap tawadu. Maka dia mendapatkan ibadah tawadu. Tidak dia congkak, tidak dia sombong, ya. Terkadang seseorang ketika dia merasakan pada dirinya, saya ini kelas saya tinggi. Ya. Saya memiliki kehormatan, saya memiliki jabatan. Ya, kalau saya salam kepada orang-orang rendahan, pemulung sampah misalnya, itu merendahkan kehormatan saya, ini katanya. Nah, ini harus kita hindari seperti ini. Nah, ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Kemudian di antara yang menunjukkan pentingnya kita menyebarkan salam ini
Karena menyebarkan salam adalah perintah Nabi. Perintah Nabi SAW. Dan perhatikan jamaah, tidak ada satu perintah pun dalam syariat Nabi kita yang mulia SAW terkecuali itu mendatangkan manfaat, terkecuali mendatangkan kemaslahatan. Ya. Mari kita simak kembali hadis Rasulullah, perintah agar kita sebagai umatnya menyebarkan salam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Al-Barra ibnu Azib radhiyallahu anhu qala amarona Rasulullah sallallahu bisab'in. Rasulullah memerintahkan kepada kita dengan 7 perkara. Bi'iyadatil marid, menjenguk orang yang sakit, itu yang pertama. Wattiba'il janaiz, mengantar jenazah, ini yang kedua. Wattasmitil atis, kemudian tasmitul atis, yakni ketika seorang dia atas lalu dia mengucapkan alhamdulillah, kita doakan untuknya yarhamukallah. Nah, ini perintah Nabi. Kemudian yang keempat, wa nasrid dha'if, menolong orang lemah. Kemudian yang kelima, wa aunil madlum, menolong orang yang dizalimi. Kemudian yang keenam, wa ifsya'is salam, menyebarkan salam. Dan yang ketujuh, wa ibraril qasam, wa ibrari al-qasam, menepati sumpah. Ya, baik dalam bersumpah. Nah, kemudian di sini al-muallif mengatakan wa khususan ala man laqaita, terkhusus ketika kita menjumpai saudara kita, ya, di dalam suatu perkumpulan misalnya, atau di jalan, atau di sekolah, ya, au dakhalta ilaihi, atau engkau masuk, ketika masuk di dalam satu ruangan ada kumpulan, ada perkumpulan orang-orang dari saudara-saudara kita, ya, apakah perkumpulan itu di rumah, di kantor, dan yang lainnya. Au mararta bihi, atau engkau melewati saudara-saudaramu yang di pasar, misalnya di jalan atau di majelis, maka sampaikanlah salam, sebarkanlah salam itu. Ya. Kemudian jamaah perhatikan, wala yanbaghi li ahadin ay yadkhula manzilah, dan tidak pantas bagi seseorang begitu dia masuk ke rumahnya atau dia keluar dari dari rumahnya, hatta yusallim ala ahlihi wa man fihi. Apabila dia masuk ke rumahnya, jangan sampai dia masuk sampai kecuali dengan dia mengucapkan salam kepada keluarganya, ya, atau siapa saja yang ada di dalam rumahnya. Ya, bitahiyyatil muslimin, dengan salamnya kaum muslimin. Ya. Apa salamnya jamaah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian jangan dia membelokkan bentuk ucapan salam ini, ya, kepada bentuk tahiyyah atau ucapan salam yang lain, seperti dia mengatakan sabahul khair, ya, marhaban. Jangan dia ganti ketika dia bertemu dengan saudaranya sabahul khair, ya, dia ucapkan sabahul khair tapi ucapkan dulu assalamualaikum sabahul khair. Nah, tapi sekarang kita mendapatkan seseorang terkadang dia lebih mengatakan pagi, selamat pagi, selamat sore. Ya, ingat syiarul Islam wa syiarul muslimin dengan ucapan salamnya tersebut. Nah, lihatlah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, bagaimana nasihat Anas radhiyallahu anhu ketika beliau dinasihati oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah mengatakan kepadaku, ya bunai, wahai anak kecil, idza dakhalta ala ahlika fasallim. Apabila engkau masuk kepada keluargamu, fasallim, maka ucapkan salam. Yakunu barakatan alaika wa ala ahlika. Dengan salam itu akan mendatangkan keberkahan untukmu dan keberkahan untuk keluargamu. Lihat jamaah, bagaimana Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwasanya dengan kita mengucapkan salam itu mendatangkan keberkahan bagi orang yang mengucapkan salam dan keberkahan bagi keluarga yang kita salami. Ya, kalau begitu kita harus sering-sering mengucapkan salam, lakukanlah. Nah, wa qala at-tabi'i al-jalil Qatadah rahimahullahu taala, seorang tabi'i al-jalil yang besar, imam besar, at-tabi'i al-jalil mengatakan, ya, Qatadah beliau mengatakan, idza dakhalta baitaka fasallim ala ahlik. Apabila engkau masuk ke keluargamu, ya, ke dalam rumah, fasallim ala ahlik, maka ucapkanlah salam untuk keluargamu. Fahum ahaqqu man sallamta alaihim, maka merekalah orang yang paling berhak untuk engkau salami. Ucapkan salam, sampaikan salam kepada mereka. Kadang orang di luar, masya Allah, dia ramah. Setiap ketemu dengan saudaranya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi begitu masuk rumahnya, diam saja. Dia nggak mengucapkan salam. Ya, ini terbalik. Maka yang paling berhak, ya, salam kita ucapkan untuknya siapa? Keluarga kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh At-Tabi'i Al-Jadil Qatadah rahimahullahu ta'ala. Maka perhatikan hadits Rasulullah SAW, dan sebaik-baik petunjuk kita adalah petunjuk dari Nabi kita yang mulia SAW. Dari sahabat yang mulia Abi Hurairah, qala Rasulullah SAW, idan taha ahadukum ilal majlis falyusallim, fa idza arada an yakum falyusallim. Ya, apabila engkau sudah selesai di dalam majelis, maka ucapkan salam. Ya. Fa idza arada an yakum falyusallim. Apabila salah seorang dari kalian dia ingin pergi, ya, dari majelis, falyusallim, maka hendaklah dia mengucapkan salam. Falaysatil ula bi ahaqqi minal akhirah. Tidaklah yang pertama tadi, ya, lebih berhak daripada yang terakhir. Fa illam yakun fihi ay fi baitika, apabila tidak ada di rumahmu, tidak ada seorang pun, ya, qala, maka hendaklah engkau mengucapkan apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ini petunjuknya ikhwah. Ini kalau kita buka rumah, masuk ke dalam rumah enggak ada orang, maka bagaimana? Apa ucapan salam kita? Ya. Qala, kata al-Imam al-Hafidz Ibnu Abdul Barr, qala assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ini ucapan salamnya. Qala Abdullah bin Umar, idza dakhala al-bait ghairul maskun falyakun. Apabila seseorang memasuki, ya, rumah yang tidak ditempati, tidak ada penghuninya, maksudnya tidak ada orang, falyakun, maka hendaklah dia mengucapkan apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Sebagaimana ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Nah, jadi kalau tidak ada orang di rumah kita, ya, maka bagaimana kita salam? Salamnya dengan assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Nah, kemudian di antara adab salam yang kita perlu perhatikan, Al-Imam Ibnu Abdul Barr mengatakan, wa yusallimur raqib alal mashi. Dan hendaklah yang mengucapkan salam itu ar-raqib alal mashi, orang yang di kendaraan, ya, mengucapkan salam kepada orang yang jalan kaki. Ya, jadi orang yang di kendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki. Wal qa'im alal qa'id, dan adab mengucapkan salam adalah orang yang berdiri mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Wal qalilu alal katsir, dan di antara adab mengucapkan salam adalah orang yang sedikit mengucapkan salam kepada orang yang lebih banyak. Nah,
Wa in sallama rajulun wahidun minal qaum, apabila orang banyak, ya, kemudian yang mengucapkan salam adalah satu orang saja, ya, sawa'un kanu isnain aw aktar, apakah mereka itu dia berdua atau lebih, tapi satu orang saja yang mengucapkan salam dari mereka, ajza'ahu, maka ini sudah cukup. Wa kafa salamuh anhum jami'an, maka ini sudah mencukupi, mewakili, ya, salam mereka bertiga atau berempat. Ketika ada 3 orang misalnya akan mendatangi 10 orang, maka tidak harus mengucapkan salam tiga-tiganya, ya cukup satu orang saja. Cukup satu orang saja. Nah, ini diantara adab kita mengucapkan salam, dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, ya, adab-adab kita menyampaikan salam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.